Saudara yang mengaku Kristen tapi LGBT, dengar baik-baik ulasan sederhana ini. Dan kiranya saudara tertolong dari ulasan ini, lalu kemudian ada pertobatan dalam diri saudara. Begitupun dengan kita yang kaum normal seks, juga harus mendengarkan ulasan ini agar tidak berpindah ke abnormal seks. Saudara kekasih, pembahasan LGBT part 2 ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia yang merupakan salah satu benteng yang dipakai oleh kaum homoseksual atau LGBT itu untuk bertahan dalam penyimpangan seks mereka. Dan saudara perlu diketahui bahwa ada begitu banyak definisi hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga dan juga didefinisikan oleh perorangan tentang apa itu hak asasi manusia. Dan inti dari definisi hak asasi manusia adalah setiap manusia berhak hidup dalam kehidupannya kecuali berperilaku jahat. Saudara, di dalam ulasan ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia menurut kekristenan. Tapi tidak berarti saya membatasi agama lain tidak perlu mendengarkan ulasan ini. Ya, silakan saja mendengarkan untuk mendapatkan pengetahuan atau mau berkomentar pun, ya silahkan. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia menurut kekristenan tidak boleh berangkat dari luar Alkitab, saudara. Mengapa? Karena dasar kekristenan adalah Alkitab. Pokoknya Alkitab itu sumber utama tentang kekristenan. Jadi saudara yang homoseks, LGBT yang menganggap dirimu utama lalu memaksa Alkitab untuk mengakui hak penyimpangan seksualmu, sekali lagi Alkitab adalah sumber hak hidup dan kehidupanmu. Jangan saudara balik, yakni sumber pada saudara hanya untuk kepuasan nafsu penyimpangan seksmu. Jadi saudara balik, sumbernya bukan Alkitab, tapi sumbernya pada saudara. Hanya untuk kepuasan nafsu penyimpangan seksmu. Itu tidak boleh. Karena itu saudara, kita perlu tahu apa kata Alkitab tentang hak asasi manusia. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 hingga ayat 29 dan pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-18, Alkitab mendeskripsikan dan menjelaskan tentang manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan setelah itu, manusia diberitahukan tentang hak asasi manusia melakukan sesuatu, tetapi juga larangan untuk tidak boleh melakukan sesuatu. Mari kita lihat kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 29. Ayat 26 bunyinya demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, lalu gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi saudara, jelas bahwa Allah menciptakan manusia selain diberikan hak untuk mengelola alam semesta dengan cara melestarikan dan membudidayakan alam dalam sains dan teknologi, ternyata juga manusia diberikan hak mencintai dan dicintai secara eros untuk sampai pada hubungan seksual dini beranak cucu penuhi bumi. Jadi saudara ingat bahwa ayat ini jelas mengatakan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan yang diberikan hak saling mencintai dan hak bercinta. Barulah mendapatkan hak keturunan. Saudara, hak cinta eros itu adalah laki-laki atau hak laki-laki mencintai perempuan dan hak perempuan dicintai oleh laki-laki, atau sebaliknya hak perempuan mencintai laki-laki dan hak laki-laki dicintai perempuan. Nah, ini saudara juga harus ingat, penekanannya adalah saling mencintai. Jadi jangan karena saudara
beralasan bahwa kita punya hak untuk mencintai, laki-laki punya hak untuk mencintai perempuan, tetapi kalau perempuan tidak mau dicintai olehmu, maka itu bukan hakmu. Cari orang lain. Kalau Anda memaksakannya, berarti Anda lagi melakukan konsep cinta yang error, bukan eros. Begitu juga perempuan. Tidak boleh paksakan cintamu kalau misalkan laki-laki tidak ingin dicintai olehmu. Seorang laki-laki tidak ingin dicintai olehmu, jangan paksakan. Lalu kejar-kejar dia, paksa harus mau. Itu juga tidak boleh. Karena itu saudara, di luar dari konsep Alkitab ini tentang cinta, maka itu bukan cinta eros, tapi cinta error. Cinta error adalah cinta homoseksual. Pokoknya ini cinta error berat. Kalau cinta error itu, yaitu laki-laki bercinta dengan laki-laki, perempuan bercinta dengan perempuan, itu namanya bukan eros, tapi error berat, cinta error berat. Bahkan saudara, di dalam TikTok ada kaum homoseksual, dia bilang begini, saya ini laki-laki, punya hak untuk mencintai laki-laki. Itu hak saya, itu loh hak saya. Tapi kenapa ketika saya punya hak untuk mencintai laki-laki walaupun saya laki-laki, pendeta ini yang ribut? Woi, lu punya otak lagi tidur kok? Otak sudah tidur, miring lagi. Beta sarankan, lu bangun, lu otak bangun, kasih lurus baik-baik. Supaya mengerti ini firman dengan baik. Ha? Saudara, di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 16 dan 17, bunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini terlihat jelas saudara bahwa Allah memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk melakukan kebenaran apa saja. Tetapi tidak terhadap kesalahan apa saja. Termasuk LGBT. Manusia tidak diberikan hak orientasi penyimpangan seks, bahkan menjadi homoseksual. Ini dengar baik-baik. Jadi hak asasi manusia dalam kekristenan itu diberikan untuk manusia bebas taat kepada Allah dalam kehendaknya yang dicatat pada Alkitab. Sekali lagi, hak asasi manusia dalam kekristenan itu diberikan untuk manusia bebas taat kepada Allah dalam kehendaknya yang dicatat pada Alkitab. Bukan ikut lupu mau nafsu birahimu itu melakukan penyimpangan seks. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini penting sekali. Jadi saudara bayangkan saja. Ya, saya minta saudara untuk membayangkan kalau hak asasi manusia tak terbataskan, maka apa jadinya dunia ini? Kalau orang melakukan kejahatan atas nama hak asasi manusia, termasuk orang ingin menjadi Allah atas dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan Allah, saudara. Jadi kalau Allah sudah menetapkan cinta eros, itu antara laki-laki mencintai perempuan, dan sebaliknya, maka engkau homoseksual LGBT jangan memaksakan Allah untuk melakukan inkonsistensi. Karena Allah tidak bisa berkontradiksi dalam dirinya oleh karena engkau adalah seorang homoseksual. Jadi tidak bisa. Jadi jangan karena alasan engkau mau melakukan orientasi bahkan homoseksual, lalu Anda punya kepentingan itu dipaksakan untuk Allah melakukan inkonsistensi dalam dirinya, atau Allah bertabrak dengan dirinya. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Hei para pengaku pejuang kemanusiaan, silakan kalian memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi harus diingat bahwa ketika laki-laki memperlakukan laki-laki sama dengan perempuan dalam suatu aktivitas hubungan seks, itu adalah kejahatan manusia. Begitupun sebaliknya perempuan memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki dalam suatu aktivitas hubungan seks, itu adalah kejahatan manusia. Camkan baik-baik itu. Yang berikut saudara, jangan sekali-kali memperjuangkan kemanusiaan dan melupakan bahwa manusia bertuhan dan harus juga hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Perjuangan kemanusiaan dikonsepkan untuk kepentingan manusia saja, tetapi melupakan konsep Allah tentang kemanusiaan untuk kepentingan kemuliaan Allah. Karena itu, saudara, mana yang lebih penting? Kemanusiaan ataukah sisi kepentingan Allah? Saudara, ada orang yang lebih takut kaum LGBT tersinggung daripada Allah tersinggung. Bahkan ada orang yang lebih menjaga perasaan kaum LGBT daripada menjaga perasaan Allah. Wow, ini mengerikan sekali. Jadi lebih mementingkan kemanusiaan daripada mementingkan Allah. Saudara punya posisi di mana? Di manakah posisimu? Ini penting. Jadi kalau saudara ada dalam posisi LGBT, dengar ulasan ini, jangan sekali-kali menggunakan hak asasi manusia untuk melakukan penyimpangan seks. Tidak boleh. Tidak boleh. Saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai hak asasi manusia dan LGBT. Dan selanjutnya saudara nantikan part 3 yang tetap masih berbicara tentang LGBT. Dan Tuhan Yesus memberkati kita yang masih normal seks dan mempertobatkan mereka yang homoseks. Salam Soli Deo Gloria.